Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah alhamdulillahi asrarullahu bil mujahidin haq li iraqalati kulli wa lakal musyrikun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ustaz Haji Santiza LCMAG yang mendadak di rahmat Allah SWT, Bapak Ibu calon tamu Allah yang dirahmati Allah SWT, mari pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa mulai manasik yang kedua setelah pembukaan manasik pertama di Ahad kemarin. Kita mulai manasik di Korwil Kendal. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, khususnya dari kehidupan kita di dunia dan khusus nanti kehidupan kita di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu, pada kali ini sesuai dengan jadwal, materinya adalah tentang haji dan umrah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Santiza. Dan sebelumnya mari kita memulai kegiatan manasik kita dengan membaca talbiyah, kemudian membaca sholawat, kemudian membaca doa. Semoga Allah memberikan ridho kita di dunia dan akhirat, dan kita tutup dengan doa sabu zakat. Mari kita mulai dengan membaca talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa sabu zakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah Bapak Ibu, besok ya, setiap manasik sebelum disampaikan materi kita lantunkan talbiyah 3 kali ya. Kemudian sholawat, kemudian doa mohon ridho ya Allah dunia dan akhirat, kemudian kita akhiri dengan ya, doa sabu zakat ya. Itu kita biasakan sehingga dengan kebiasaan itu nanti kita dengan mudah ini sudah hafal ya, di luar kepala kalau kita sudah membiasakan diri. Dan Bapak Ibu, kegiatan manasik kita mulai pukul 13 ya, sampai kurang lebih pukul 15 atau asar ya, karena ini sholat asarnya agak maju. Sholat asarnya agak maju, kelihatannya setengah 3 lebih 5 menit itu sudah masuk waktu asar ya. Jadi nanti kita paling tidak sampai di waktu asar. Nanti kaitannya
mulai dari pukul 13, kemudian nanti kita tutup pada waktu asar dengan sholat asar berjamaah. Ada sih? Demikian untuk pengantar pada kali ini, dan waktu selanjutnya kami aturkan kepada Ustaz Haji Ihsan Intizam LC MAG yang akan menyampaikan materi tentang haji dan umroh. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu saya semua, alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu sehat sampai nanti pemberangkatan haji, kemudian pelaksanaan ibadah hajinya, sampai kembali ke tanah air sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, nunggu hajinya sudah berapa tahun? 14 tahun. Daftar masih muda, berangkat sudah tua. Yang sudah pernah umroh, coba ngacung. Yang sudah pernah umroh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya sudah punya gambaran deh. Ya, haji, umroh, gitu. Ya, tapi jangan kaget nanti. Nah, umroh itu nyenengke, Pak. Ya, nyenengke. Tempatnya dekat, hotelnya nyaman, ya, fasilitas yo komplit. Tapi haji, ya, Bapak Ibu harus lebih bersabar lagi. Maka nyuwun sewu, jangan bayangkan haji seperti apa? Umroh. Nanti emosi terus. Naik bisnya jauh, antrian bisnya juga lama terus susuan. Ya. Jadi jangan bayangkan umroh nanti seperti apa? Hajinya seperti umroh. Ya, karuan kalau belum pernah umroh malah enak sekali ya haji itu, gitu kan? Nah, haji kok terus umroh tambah seneng. Ya. Jebule umroh itu enak. Nah, oke. Bapak Ibu sekalian, materi kita secara global dulu, nanti saya gambarkan apa itu haji, apa itu umroh. Ya, biar kita punya gambaran. Ya, memang untuk haji ataupun umroh ini istimewa. Ya, pelajarannya khusus. Ya, sehingga harus fokus. Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrohmu hanya untuk Allah. Nah, ini yang penting itu justru ini, ya, sempurnakan niat haji dan umrohnya hanya untuk Allah. Nah, mulai sekarang sudah ditanamkan tentang persiapan bekal haji, bukan materi Pak, tetapi takwa. Ya, fatazawwadu fa inna khairaz zadi takwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, ini sudah mulai ditata hatinya. Ya, karena sekarang sudah bulan Jumadil akhir, Jumadil awal ya? Rabiul awal, Rabiul akhir, kan ada Rabiul akhir. Habis Rabiul akhir terus Jumadil ula, terus Jumadis sani, terus Rajab, habis Rajab Sya'ban, habis Sya'ban puasa Ramadan, habis Ramadan Syawal. 6 hari 6 bulan berangkat, setengah tahun lagi.
Ya, karena berangkat itu biasanya bulan apa? Syawal. Ya. Ini harus dipersiapkan. Termasuk juga fisik, Pak. Jadi Bapak Ibu latihan jalan. Berapa kilo Pak kira-kira? Jangan pakai kilo, pakainya jam. Karena kalau kilo itu bisa jadi yang muda-muda itu cepat langkahnya. Tapi pakainya apa? Jam. Tawaf itu kurang lebih 1 jam. Sa'inya 1 jam. Berarti kalau tawaf sama sa'i 2 jam. Minimal 2 jam. Kalau nanti lempar jamarat itu hitungannya lain lagi itu. Yang penting kuat jalan 2 jam non-stop. Ya, itu insya Allah nanti sehat. Ya. Tapi jangan pesimis. Ya, kenapa? Di sana itu motivasinya kuat. Ya. Yang biasanya jalan 1 jam wis menggeh-menggeh, tapi karena motivasinya kuat, temennya banyak, wakilnya terus merindil. Bojone ditinggal terus. Ya. Ini motivasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, tetap fisik juga dijaga. Ya. Makanan, tidur, ya, dijaga. Selain juga nanti hati itu ditata. Ya, karena tadi haji itu paling riskan karena apa ya? Niatnya itu kadang bisa berubah. Haji itu sangat dekat dengan riya, amer. Gitu. Oh ngantri nih 14 tahun. Gitu. Ngantrinya 14 tahun. Bisa mangkat terus alhamdulillah konco guru bisa mangkat bangga gitu. Apalagi kok langsung ngarep Ka'bah. Ya. Langsung japri apa selfie ya? Selfie cekrek. Nah, ini aku alhamdulillah. Bahasanya alhamdulillah. Tapi niatnya aku tekan gini loh. Ini harus dihindari. Pokoknya wa'atimul hajjah wal umrata. Sempurnakan haji dan umrohnya itu hanya untuk Allah. Nah ini dijaga terus. Niatnya itu dijaga. Kan niat itu kadang berubah. Ya, berubah. Sekarang benar-benar karena Allah. Ya, tapi sampai di sana kok diongkok-ongkok gitu. Kan haji itu diongkok-ongkok Pak. Itu bisa berubah niatnya. Menurut yang ini duit tak buat kelencar yang Eropa. Ya. Dan bayar kurang lebih 55 sampai 60 ya, juta. Dari jalan-jalan ke Eropa kan cukup Pak. Nah ini jangan sampai berubah. Niat itu karena situasi yang ya, karena haji itu padat masalah, padat konflik, ya, padat konflik. Sama teman-temannya, bahkan sama istrinya itu padat konflik. Ya. Maka sekarang sudah ada perjanjian dulu sama istri sama suami ya. Ya. Wah Pak ngerono pemasan pesungan. Ya, maka di sini tagline kita sudah dikenalkan belum tagline? Ya, tagline-nya apa? Ikhlas, sabar, orang nesunah. Ikhlas, sabar, orang nesunah. Sesuai kayak terlalu baik. Terlalu. Ya, sampai ikhlas, sabar, orang nesunah. Ya, Bik. Bapak-bapak sebutin ibu, kok nek wis kono nesu dilengke. Ya, ya Pak, siap ya Pak ya. Kabeh ramah. Ikhlas, sabar, ikhlas itu gimana ikhlas? Ikhlas karena Allah gini ya. Ikhlas, sabar, orang nesunah. Mulai nggih, Bu, di foto Bu, Bapak Bu. Wong ngamuk ning omah langsung ini aromah gitu. Ya nggih Pak nggih.
Kabiar apa? Ikhlas, sabar, orang susah. Sekarang ibu-ibu, Pak. Lalu ibu-ibu ngamuk langsung bunyi aroma. Siap ya ibu ya? Ya. Aroma. Ikhlas, sabar, orang sunnah. Ya, alhamdulillah. Ini dileng-leng tenan ya. Kan masalahnya banyak. Orang itu nggak tok, di rumah pun juga sama. Ya, makanya tadi ini menjadi tagline kehidupan kita. Ya, menghadapi apapun ikhlas. Ya, cobaan apapun sabar. Ya, sabar insya Allah orang sunnah. Nah, yang marah bahaya kan yang terakhir itu. Gitu. Ikhlas Pak, tapi nesunat, dia ikhlas. Gitu. Aku jadi sabar Pak, tapi kok ngamuk. Itu bahaya. Oke, jadi teman sekalian, watimul hajjah wal umrah mulai sekarang sempurnakan, pokoknya hajiku, umrohku nanti hanya untuk Allah. Biar mabrur, Pak. Karena kalau mabrur, Rasulullah menjanjikan al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali apa? Surga. Ya, kita masuk materi saja. Kelihatan enggak, Bu? Kelihatan ya? Ya, kalau nggak kelihatan juga kelihatan aja nggak apa-apa. Cuman nggak bisa baca gitu, kelihatan tapi rasa. Di pembesar mungkin bisa. Iya. Umroh. Ya. Terus sekalian definisi umroh. Artinya adalah ziarah. Jadi umroh itu ziarah. Ya, umroh itu ziarah. Tapi ziarahnya bukan ke makam atau wali, bukan. Ziarahnya khusus nanti. Nah, setelah istilah umrah itu adalah qasdu baitillah, menyengaja menuju ke rumah Allah al-Haram, li adain nusuk, untuk melaksanakan apa? Ibadah khusus. Maksusah tertentu fi ayyi waqtin minas sana. Waktunya kapan saja. Itu umroh. Ini Bapak sekarang berangkat umroh boleh. Ya, tapi kalau haji nggak boleh. Ya, harus nunggu. Ya, haji harus nunggu. Inilah yang menjadikan haji antri panjang, Pak. Karena nanti ada hadis al-hajju arafah. Haji itu apa? Arafah. Jadi antrinya panjang. Coba kalau haji waktunya kayak umroh ini, wah serang ngantri, langsung duit berangkat. Ya, tapi nggak bisa begitu. Ya, karena definisinya nanti berbeda. Kemudian secara waktu, ya Ibu sekalian, karena waktunya itu bebas, maka Bapak Ibu sekalian, untuk umroh ya, itu boleh dilaksanakan kapan saja. Ya. Yang penting ya, ada jaminan keamanan, kemudian ada istitoah kesehatan, ya, kemudian ada biaya. Ya. Nanti berangkat silahkan. Oke, lanjut. Nah, rukunnya umroh, ya, terus sekalian rukunnya umroh adalah ihram, ya, ihram. Nah, ihram ini untuk ibadah umroh ya, beda sih. Ihram untuk ibadah umroh. Niatnya apa? Labbaik Allahumma umratan. Ya, labbaik Allahumma umratan. Ini Bapak Ibu hafalkan. Karena niat yang diucapkan itu ya haji atau umroh. Ya, yang ada dalilnya hadis, niat dilafalkan itu haji atau umroh. Labbaik Allahumma umratan. Ya, coba bersama-sama ya, niat umroh. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma
bukan labbaik Allahumma, langsung nyambung. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Kemudian yang kedua tawaf. Ya. Jadi dari majunya tawaf saja. Ya. Tawaf untuk umroh. Nah, nanti ada pembahasan khusus tentang tawaf itu seperti apa. Pokoknya yang penting tawaf itu mutari Ka'bah 7 kali. Ya. Dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad. Ya. Nanti ada sunnahnya, ada wajibnya dan seterusnya. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Ya. Sa'i, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Ya. Dimulai dari Safa, diakhiri di Marwah. Setelah itu kemudian tahallul. Ya. Kemudian cukur rambut. Terus setelah itu tertib, jadi berurutan. Nah, ini rukun umroh. Jadi umroh itu hanya ini toh. Ya. Umroh itu berarti berapa hari? Ya, umroh berapa hari? 1 jam, Pak. 1 jam atau 2? Sing suwi blonjone. Gitu? Yang lama apa? Kalau umrohnya saja itu 2 jam selesai, Pak. Dari hotel sudah pakai ihram kan? Ihramnya mungkin di Bir Ali ya. Pakai ihramnya di Bir Ali. Terus perjalanan menuju ke Mekah. Sampai di Mekah, tawaf, sa'i, tahallul selesai sudah. Jadi ibadah umrah itu hanya 2 jam. Loh, kok sampai 9 hari itu janjinya apa yang dilakukan, Pak? Ya? Ya kan? Dia jeng-jengnya sama sholat jamaahnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian waktunya terbatas, kok pengen umrah, langsung saja naik pesawat ke Jeddah, gitu. Kemudian langsung ke Mekah, gitu. Kemudian tawaf, sa'i, tahallul, balik lagi ke Indonesia. Sehari cukup, Pak. Ya. Tapi iman-iman Pak. Gitu. Oh, misalkan kono kok ora sholat di masjid, ya tidak sampai Masjid Nabawi juga kan iman-iman. Ya, tapi kalau orang yang sudah biasa umroh itu kan ya, cukup seperti orang sibuk gitu. Jadi silahkan. Apalagi orang Mekah, kalau pengen umroh masuk ya suwi-suwinan kan enggak. Pengennya umroh jam berapa? Dari Tan'im, gitu, mikot. Terus tawaf, sa'i, tahallul selesai pulang. Ya. Jadi hanya segitu tak itu umrah waktu atau pelaksanaan umrah. Jadi nggak sampai lama. Ya. Yang lama itu persiapannya sama tadi jeng-jengnya ya. Ya. Kemudian tahallul. Ya, tahallul itu mencukur, kemudian tertib selesai. Itu umroh sudah selesai. Ya. Baik, untuk umroh ada pertanyaan? Ini nanti pembahasan tambahan karena yang kita fokuskan nanti di haji. Ya. Untuk umroh ada pertanyaan? Umrohnya itu dilaksanakan berapa kali atau boleh berkali-kali? Ya. Baik sekalian, hakikatnya umroh itu sekali berangkat ya sekali. Ya. Sekali berangkat ya sekali. Sama nanti Bapak Ibu sekalian kalau haji itu akan banyak melihat orang berkali-kali umroh. Ya, berkali-kali umroh. Semakin banyak semakin bangga. Ada yang banyak, alhamdulillah Pak, kemarin saya di sana bisa umroh itu sampai 7 kali. Bahkan sedino itu ono sing telu bareng. Subuh mangkat, gitu. Terus habis zuhur mangkat meneh, habis isya berangkat lagi. Sedino ping telu. Umroh ke bapake, umroh ke ibune, umroh ke mbahne, gitu. Terus nyesuk umroh ke bojone sing nomor 1. Umroh ke kabeh.
Jadi Rasul itu sekali datang ya sekali ibadah. Ya, makanya dimaksimalkan gitu. Ya, jadi nanti bimbingan kita itu Pak. Jadi tidak usah meri sama yang lain. Maniman Pak sampai di sini kok umroh cuma sekali tok, gitu kan? Ya. Loh kajinya ya sekali. Apa pengen kaji berkali-kali? Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kita kalau datang ke masjid sholat asar ya sekali kan? Ya, datang sholat asar sekali ya sudah, ya, dimaksimalkan. Oke, itu gimana ya? Ada yang lain? Umroh, ini kita umroh dulu. Ada yang nanya? Ye, berapa? Tanya dulu. Baik, tahalul. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau umroh cukup umroh tidak ada haji, ya, sebaiknya gundul. Sunnahnya itu gundul. Karena yang gundul itu didoakan Rasul 3 kali. Allahumma fir lil muhallikin, Allahumma fir lil muhallikin, Allahumma fir lil muhallikin. Baru kemudian wal muqassirin. Itu untuk laki-laki. Ya. Tapi kalau nanti ada barengannya dengan haji, dilihat. Kalau gelombang 1, ya, gelombang 1 dan awal sekali, misalnya Pak kloter 2 atau kloter 3, itu kan nanti jaraknya umrah dengan haji kan panjang. Ya, kalau panjang begitu, silakan kalau pas umrohnya kan tamattu nanti hajinya kan. Nah, tamattu apa nanti kita jelaskan. Tamattu itu umroh dulu baru haji. Ya. Lah kan nunggunya kan lama, ada setengah bulan. Jadi kalau pas umroh itu kemudian gundul, itu rambut sudah gundul, apa sudah tumbuh. Ya. Nah itu boleh, itu berarti dapat 2 kebaikan. Nanti pas umrohnya gundul, pas haji gundul lagi. Ya, ya mudah-mudahan 2 kali gundul itu pulang sampai Indonesia tumbuhnya hitam. Itu tumbuhnya hitam. Yuk berubah Pak. Saya tuh pernah diwelehke sama anak saya. Anak saya pas badan umroh itu, ya, saya sarankan gundul karena jamaah yang lain gundul, saya gundul. Ya, anak saya gundul sekalian gitu, anut gundul. Nah tumbuhnya kok keriting Pak. Gitu, berangkat lurus, bergundul tumbuhnya keriting. Dimulai ke bapak ini rambut kok malah keriting. Berubah. Yes, Allah mungkin ketularan orang Arab ya. Jadi sekalian, nah itu tahalul ya. Ya. Tapi kalau nanti waktunya mepet, gelombang 1, gelombang 2, ya itu sebaiknya ya biasa gundul. Biar gundulnya nanti untuk apa? Baterainya. Ya. Jadi kalau mepet waktunya, ya berarti nggak usah gundul, cukup apa? Pendekkan saja, cukur. Nah, itu selesai. Nah, kalau ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu nggak boleh gundul. Ya, nek gundul nanti malah hilang kehormatannya. Ya, ibu-ibu itu cukurnya cukup, ya, dipintal 3. Jadi rambutnya itu 1, 2, 3 dipotong seluas sepanjang ini apa namanya? Ruas jari. Ya. Jadi misalnya tek panjir, potong, lagi potong.
itu untuk tahalul perempuan. Jadi tidak usah meri sama bapak-bapak. Bapak gundul, aku ora gundul gitu ya. Oke, itu oke. Ada lagi? Ibu oke. Terima kasih. Kebetulan tadi sudah dijelaskan sama Ustaz. Kebetulan saya tuh baru saja ketemu teman saya dari KPIH yang lain. Itu katanya disarankan umrohnya itu 7 kali. Nah, pertanyaan saya dari KPIH Armah itu apakah ada target berapa kali umroh atau terima kasih? Iya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kita nggak ada target untuk umroh berapa kali. Kalau ibu-ibu sekalian mau sunnahnya tawafnya saja, kan ada tawaf sunnah. Silakan mau sehari tawaf sunnah 5 kali nggak apa-apa. Tapi kalau umroh yang berkali-kali itu kita nggak nggak mensarankan, juga nggak mentargetkan, nggak memprogramkan. Tapi kalau misalnya pendapat saya kok boleh Pak itu, ya monggo. Ya, itu masing-masing ya kan. Tapi kita tidak memprogramkan untuk tawaf atau umrah berkali-kali. Paham gitu ya? Kenapa? Biar kita ngikuti Nabi itu. Khudu anni mana sikakum. Apalagi sebelum pelaksanaan ibadah haji kita harus menjaga stamina kita. Biar kita fit nanti ketika pelaksanaan ibadah haji. Itu ya. Kalau yang lain mau seperti itu mungkin ya monggo silahkan. Itu kepercayaan mereka, keyakinan mereka seperti itu. Oke, tadi ada lagi? Ya, terus sekalian, sebenarnya kalau kita bicara badal haji, badal umroh itu, ketika orang itu sudah niat, ya, sudah niat dan sudah berkewajiban haji misalnya. Orang tua kita dulu itu benar-benar nggak mampu untuk haji. Untuk makan saja mungkin pas-pasan. Benar-benar nggak bisa untuk berangkat haji itu nggak mungkin. Ya sudah, berarti dihukumi oleh Allah tidak mampu dan tidak berwasiat kepada anaknya. Nggak bilang kok kamu ini duit aku tolong dikaji ya, nggak sama sekali. Terus pokoknya meninggal begitu saja, nggak pernah membebani anaknya untuk ngaji dan seterusnya. Maka ini tidak bisa kemudian kita mumpung aku ning kono tak bandel ke wong bayar. Tidak seperti itu. Ya. Tidak seperti itu. Jadi badal itu satu bagi yang dia masih hidup, ya, kemudian dia mau berangkat tapi nggak bisa. Sakit misalnya, nah itu boleh dibadalkan. Dan yang membadalkan itu sebaiknya adalah keluarga, ya anaknya, ya, atau suami atau istri. Itu yang hadisnya seperti itu. Terus kalau yang kedua, kalau orangnya sudah meninggal, tapi dia tadi wasiat, ya, wasiat bahwa nanti tolong saya dihajikan ya, lihat anaknya kaya begitu, tolong nanti saya digajikan. Nah itu ada wasiat itu. Nah, ya umrah juga kira-kira seperti itu. Jadi bapak ibu sudah meninggal lama sekali, gitu. Kemudian umroh haji nggak mampu, nah kita mumpung di sana diumrohi bapak, diumrohi ibu, diumrohi nenek, diumrohi kakak, ya tidak seperti itu. Gitu ya. Oke, ada lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz,
umroh gitu. Dulu itu saya pernah itu istilahnya namanya nanti dong menawi dulu suami gitu sama almarhum sampun daftar umroh kebetulan pas umroh itu boleh sampai karena meninggal dunia sih Pak. Terus di situ di sana kita mengumrohkan suami karena beliau sebenarnya hukum pun dibolehkan. Karena beliau itu kok sakit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan juga orang suami pesan. Oh betul. Terus ada keinginan juga mau umroh. Ada keinginan. Tidak masalah. Itu bagian dari ada keinginan pengen umroh tapi tidak terlaksana. Itu barangkali masih bisa ditolerir. Artinya, terus sekalian, ada pernah kita mendengar atau keinginan untuk melaksanakan ibadah. Kalau haji umroh semuanya pasti pengen, ya kan? Tapi ada yang benar-benar pengennya, ada yang ya karena orang mampu wes menengah, kan gitu. Ya, dan ini juga sudah terjadi, yes. Bismillah, muga-muga ono manfaatnya. Nah, itu ya, untuk umroh ya, kita lanjutkan haji. Kalau umroh itu haji kecil, ya enggak. Kalau haji itu haji besar, ada istilahnya seperti itu. Untuk haji, ya sekalian, definisinya hampir sama. Haji itu ya, menyengaja, ya, menyengaja. Berarti al-qasdu, keinginan untuk haji itu harus disengaja. Bapak Ibu daftar itu sudah menyengaja untuk haji belum? Sudah kan? Oh, daftar itu mesti sengaja pengen haji. Kemudian secara istilah qasdu baitillahil haram ya li ada'il nusuk al mahsusah ya fi zamani mahsus bisyurut. Artinya haji itu menyengaja ke Baitullah dengan waktu yang khusus dan syarat-syarat yang khusus. Ini bedanya haji. Waktunya khusus, Pak. Beda dengan umroh. Umroh tadi kapan saja berangkat silahkan. Tapi kalau haji nggak bisa. Ya, haji itu waktunya khusus. Lanjut. Nah, waktunya haji adalah Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu waktunya haji. Jadi habis puasa, ya toh, Syawal selesai, ya puasa selesai langsung berangkat bisa disebut haji. Terus nunggu sampai tanggal 8, 9, 10 Dzulhijjah. Agak lama kan? Nah, ini Bapak sekalian mau berangkat Syawal boleh, berangkat Dzulqa'dah juga boleh. Yang penting tanggal 9 itu sudah ada di Arafah. Yang penting tanggal 9 ada di Arafah. Itu untuk ibadah haji, waktunya khusus. Maka inilah yang bikin antrian panjang. Kita itu antriannya sudah 35 sampai 40 tahun. Jadi kalau Bapak sekalian sekarang umurnya 60 daftar, berangkatnya umur 100 tahun. Ya, umur 100 tahun. Maka Bapak Ibu sekalian, ya alhamdulillah Bapak Ibu sudah siap berangkat. Sekarang daftarkan anaknya. Ya, daftarkan anak. Karena anak itu nunggu daftar sendiri. Orang koyal. Ya, enggak nututi. Kenapa? Karena setiap tahun itu naiknya 2 sampai 3. Dulu mulai antri itu tahun 2010. Ya, mulai antri tahun 2010.
Sekarang 2025, berarti 15 tahun. Antriannya 35 sampai 40 tahun. Berarti kan setiap tahun 2 sampai 3 tahun ya. 2 sampai 3 tahun antrian. Sekarang katakan 35 tahun. 5 tahun yang akan datang dia daftar itu antriannya sudah 50 tahun. 50 tahun lahir jeblok urung sementing haji. Ini fenomena haji kita seperti itu. Mbak, saya bayangkan anak-anak cucu kita itu nanti haji itu berat sekali. Beratnya itu bukan di biaya, di pelaksanaan, tapi di kesempatan antriannya ini. Wah, nek ana carane tak gawe Ka'bah dhewe ning alon-alon. Ya, kai Safa Marwah, gawe Arafah, gawe Mina, gawe Muzdalifah. Ya. Terus nganake kaji dhewe. Boleh enggak? Boleh, tapi namanya manasik. Manasik. Nanti kalau sekalian nggak usah buat di sini, di Fatimah Zahra saja sana. Itu sudah ada Ka'bahnya, sudah ada Minanya dan macam-macam. Jadi definisinya jelas, haji itu mengunjungi Baitullah. Ya, Baitullah. Ya seharusnya, maka haji itu beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat, puasa, zakat itu hanya terikat dengan waktu. Terikat dengan waktu. Sholat, terus kalian udah masuk waktunya zuhur, sholat zuhur. Dimanapun kita berada, bisa kan? Di pasar, sholat, boleh nggak? Di kantor, sholat. Di jalan, sholat. Boleh. Mobilnya kan mendekse. Boleh. Artinya sholat itu hanya terikat dengan waktu. Puasa sama. Dimanapun Bapak Ibu sekalian selama Ramadan, puasa silahkan. Mau di Amerika, mau di Kutub Utara, bahkan seandainya bisa ke bulan sekalian, puasa di sana ya puasa. Artinya nggak terikat dengan tempat. Zakat apalagi zakat? Maksudnya masuk waktu haul, rek selesai. Tapi haji terikat dengan waktu dan tempat. Waktu dan tempat. Jadi nggak bisa kita, aku Pak Umroh, ya, neng Jawa wae. Aku Pak Umroh neng Makam Wali siapa? Wali Songo. Itu nggak bisa. Harus ke Mekah. Baik Masjidil Haram. Nah, itu haji. Oke, lanjut. Bapak sekalian, yang rukunnya rukun haji. Nah, ini bedanya dengan rukun umroh. Ingat tadi rukun umroh apa saja? Masih ingat? Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Sudah. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Itu umroh sudah selesai. Haji tambah satu. Apa? Wukuf di Arafah. Ya, itu rukun ya. Rukun itu nggak boleh ditinggalkan. Nambah satu toh yang tidak di Masjidil Haram, jauh yaitu di Arafah. Jadi ini saja haji rukunnya yang nggak bisa diganti. Nggak bisa diganti. Ya misalnya Bapak sekalian, ya waktu ibadah haji, ya, meskipun sakit itu pakai baju ihram itu niatnya, terutama niatnya. Kalau baju ihramnya itu sunnah. Tapi ketika bukan sunnah ya wajib. Tapi ketika niatnya haji umrah itu menjadi rukun. Ya.
Terus wukuf di Arafah itu juga harus sampai di Arafah. Orang kita saknyuan, gitu. Ya. Datang itu terus keluar lagi, itu sudah sah. Tidak harus inap di sana, tidak harus 1 jam 2 jam, enggak. Datang saja saknyuk sampai Arafah, keluar lagi sudah sah haji. Ya. Kemudian sa'i, ya. Itu juga kaki harus digotong. Ya. Gotong itu sa'inya harus digotong, nggak bisa diwakilkan. Tawaf sa'i. Kemudian tahalul, nah, tinggal gunting. Kapan tahalul selesai langsung dicukur rambutnya. Itu bedanya umroh dengan haji. Yang membedakan tambahannya satu, yaitu wukuf di Arafah. Jadi kalau ditanya apa itu umroh, ihram, tawaf, sa'i, tahalul, tertib. Apa itu haji? Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahalul. Ya, itu rukun. Ini harus jelas, rukun haji yang nggak boleh ditinggalkan. Oke, ini ya tambah 1 toh ya. Lanjut. Wajib hajinya. Nah, wajibnya itu ada mabit di Musdalifah. Ya, wajib di Musdalifah. Kemudian mabit di Mina. Kemudian melempar jamrah. Kalau wajib itu boleh digantikan, ya, atau boleh tidak dilaksanakan tapi bayar jamrah. Terus sekalian, nanti ada istilah-istilah murur, ada istilah tanazul. Nah, itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan mabit di Musdalifah itu bukan wajib, tapi sunnah. Kalau sunnah, berarti tidak mabit pun tidak wajib bayar jamrah. Dia cukup lewat saja sudah selesai. Karena dia menghukumi haji itu mabit itu bukan hal yang wajib, tapi sunnah. Nah, terus sekalian, haji itu kan padat masalah tadi. Kompleks sekali. Masalahnya banyak, kan kumpul orang banyak itu mesti banyak masalah. Terutama tentang tempat. Di Musdalifah itu ada pengurangan tempat untuk pembangunan toilet. Ya, jumlah jamaah haji semakin bertambah. Tapi kan namanya Musdalifah itu nggak bertambah. Ya sudah itu tok itu tempatnya. Nah, kalau dikalkulasi dengan jumlah jamaah yang haji, jumlah jamaah yang haji kan terdaftar, ya, dengan baik jumlahnya berapa. Kemudian dihitung luasnya, misalnya luas 2 meter itu berapa orang? Saya itu berapa orang kan gitu. Ya, antara jumlah jamaah sama luas Musdalifah itu kalau dihitung dapatnya per orang itu cuman 10 cm kali 10 cm. Coba bayangkan, itu sikil siji wis ora iso Pak itu. Mosok mabit kok sikil siji ngene terus. Nek wong kaki 2 itu mesti umpek-umpekan. Pak dodo ora iso, Pak turu apa meneh. Kok kon bermalam. Wis sepuh-sepuh desa. Maka kemudian ada istilahnya murur. Dari Musdalifah, dari Arafah nanti langsung menuju ke Mina. Ya, tidak singgah di Musdalifah.
Nah, jadi nyuwun sewu ya, Bapak Ibu sekalian, nanti dinamika haji itu sangat dinamis sekali. Ya, kita nggak usah memilih yang bahasanya ideal. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian milih yang ideal, malah sengsara sendiri. Ya, terus pokoknya manut apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Ya, termasuk cara waktu melempar jamarat. Ya. Melempar jamarat itu kan tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Ya, Dzulhijjah. Nah, waktunya afdol tanggal 10 itu afdolnya ba'da zawal. Ya, maaf, bukan ba'da zawal. Apa namanya? Fajar. Ya. Afdolnya apa? Fajar. Nah, nanti yang tanggal 11, 12, 13 itu ba'da zawal semua. Ya. Nah, kalau semuanya fokus hari tanggal 10 itu satu jamarat saja, seluruh dunia orang kebak Pak itu rawan. Maka orang Indonesia biasanya dikasih jadwal melempar itu apa? Malam jam 8 malam. Nah, pertanyaannya, yang namanya pergantian tanggal, kalau Hijriyah itu kan matahari tenggelam. Matahari tenggelam masuk tanggal baru, ya kan? Nah, kok melempar jam 8 malam itu tanggal piro berarti? Tanggal 9, tanggal 10 atau 11? 11 kan? Nah, ini gimana cara hukumnya? Sekalian, ulama sudah memikir panjang itu. Perdebatannya juga sudah sangat panjang. Maka tetap kalau pemerintah berani menetapkan itu berarti sudah melalui diskusi yang panjang. Sah insya Allah. Yang penting Arafah kena dulu aja. Yang penting tekan apa? Arafah. Ini jadi jangan wah ora Abdul haji ku ora mabine Musdalifah. Tidak usah merasa seperti itu. Bismillah, ya, haji itu mabrur bukan saat pelaksanaannya saja, tapi justru pasca pelaksanaan haji itu penentuan mabrur tidaknya. Ya, saya baru mau kaji, ya, tekan Indonesia wis balik diundang Pak Kaji, orang tahu sholat jamaah. Ya. Padahal di Mekah, subuh jam 5:30, mangkat jam 3. Ya, subuh 5:30, mangkat jam 3. Dilakoni. Buat tekan Indonesia, omahe cepat. Di masjidnya yo sosok pertama, ya mungkin karena nggak ada tantangan gitu ya. Akhirnya terus kowe gampang. Mata ketika ditanya, Pak Haji kok nggak sholat jamaah? Ganjaran gue suwe akeh. Ganjaran gue suwe akeh. Ini kono sekali sholat 100.000. Gue sholat ini setahun belum mesti nyamai saya sholat di sana sekali. Nah itu hitungannya begitu ternyata. Jadi Bapak sekalian itu ya, idealitas kita boleh, tetapi ketika ketemu dengan realitas, ya maka idealitas itu harus disesuaikan. Manasiknya ya harus ideal, biar ngerti hukumnya. Tapi pelaksanaannya tidak sekaku seperti yang dalam manasik. Bang, itu sampai di sana aja, karena orang tua ada yang kaku-kakuan. Misalnya tentang sholat arba'in. Sholat arba'in di Mekah, di Madinah itu, ya, 40 kali sholat. Itu sampai gedrek Pak, sama kan kemarin saya jadi petugas. Sampai gedrek sama petugas gara-gara sholatnya kurang siji. Sholatnya kurang satu. Jadi di Mekah, di Madinah itu 8 hari. Ya. 8 hari kalau 5 kali sholat pas kan 40 kan.
Nah ini karena datangnya agak telat, satu sholat itu nggak dilakukan. Waktunya kan cukup 39. Ya kelakon jaluk sholatan meneh. Lalu udah wes ganti hotel, itu ganti orang. Masa gara-gara ngomong siji ngenteni sakmono akeh. Ini karena tadi kaku ya. Padahal itu sama sekali nggak masuk rangkaian jadi haji di situ surat Arba'in. Hadisnya pun juga lemah itu. Hadisnya lemah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita diskusi. Nanti kalau misalnya ada masalah diskusi. Ya, jangan pokoknya itu harus diskusi, Pak. Oke. Kemudian ini ya baju-baju, kemudian melempar jamal. Nanti satu persatu akan dibahas dalam manasik yang selanjutnya. Terus, nah ini Pak yang penting. Ya, yang penting nanti kita jalan sepertinya cepat sekali. Macam haji, ada ifrat, ada tamattu, ada qiran. Ini cara-cara pelaksanaan ibadah haji. Ifrat itu adalah datang langsung melaksanakan ibadah haji. Ya, atau istilahnya haji dulu baru umroh. Haji dulu baru umroh atau haji saja nggak pakai umroh. Jadi sejak berangkat itu harus pakai ihram terus sampai nanti wukuf di Arafah. Ini berangkatnya Syawal berarti dari mulai Syawal Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah tanggal 9 pakai ihram terus. Itu berat. Sangat berat, menjaga ihram itu berat. Nah, ibu-ibu pena, bapak-bapak, ya toh? Polosan, ya toh? Ini atis yo katisen, ini panas yo panasan. Ini repot sekali. Maka biasanya pakai yang nomor 2, tamattu. Dan ini yang disarankan oleh Nabi, kamu pakai tamattu saja. Maka orang-orang Indonesia, orang Asia itu pakainya tamattu. Cuman konsekuensinya harus bayar dam. Harus bayar dam. Tamattu itu umroh dulu baru haji. Tamattu itu umroh dulu baru haji. Datang langsung umroh. Setelah umroh selesai nunggu, pakai baju biasa, senang-senang. Tamattu itu artinya senang-senang. Yang bawa istri, hubungan suami istri boleh. Ketika masih menunggu waktu haji itu, yang masih muda-muda, gue kamar barokah. Gue sing nom-nom, sing tua yo boleh apa? Nanti bilang pembimbing, Pak boleh di kamar barokah Pak. Itu ibadah juga loh Pak. Nah, cuman pemerintah itu belum memfasilitasi. Kan itu kan kebutuhan fitrah, ya. Bayangkan 40 hari loh. Itu 40 hari Pak. Ono bojone lho padahal di situ. Tapi sing ora ono apa? Tempatnya karena nanti kan dipisah, laki sendiri, perempuan sendiri. Lah nek sak kamar laki-laki perempuan repot. Misalnya satu kamar 4 orang, 2 pasang. Wah, ya repot sekali. Kok keliru sih sana. Nek keliru ora sengaja nih. Ya itu enggak boleh. Maka ya, terus kalian tamat itu bersenang-senang. Jadi kalau misalnya sudah umroh selesai, kemudian pakai baju biasa, ya sudah sampai nanti nunggu apa? Haji. Itu baju pakai ihram lagi. Itu tamattu. Dan kita nanti insya Allah pakai apa? Tamattu itu. Tamattu ada plesetan juga Pak. Tamattu itu artinya tangi mangantu. Jadi kesanaran yang kono ini kajian ada tangi
mangan turu mesti. Tangi mangan turu, tangi mangan turu. Ya wis pokoknya penak itu tadi. Ya serak kiringan gawean barang. Wis kaji wae kiringan gawean. Yang ketiga adalah kiron. Nah, kiron itu haji dan umroh bersama. Niatnya jadi satu. Niatnya haji juga sekaligus apa? Umroh. Ya. Karena kan sama. Bedanya cuma di Arafah saja. Jadi satu pelaksanaan, ya dua ibadah. Ya haji sekaligus apa? Umroh. Karena ini digabungkan tetap bayar dan bayar dam. Yang nggak bayar dam cuma satu, ifrad. Nah, dari tiga ini dipahami ya? Sudah paham ya? Apa itu ifrad? Haji tok. Haji tok atau haji baru umroh. Haji tok atau haji terus umroh. Apa itu tamattu? Umroh dulu baru haji. Tapi harus bayar ya. Bayar dan bayar dan. Kiron ya, haji dan umroh dalam satu pelaksanaan. Paham ya? Udah ini tuh Pak Haji gampang sekali. Haji itu berapa hari coba? Tadi umroh cuma 2 jam ya. Hajinya berapa hari? 5. Ya, hajinya berapa hari? 5 hari. Kakean. Haji itu terus kalian tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 4 hari itu minim-minimnya 4 hari. Tapi kalau mau dibuat cuman sehari bisa. Dibuat sehari. Gimana caranya? Arafah langsung, gitu. Pakainya kiron tadi, gitu. Niatnya kiron ya. Kalau mau 1 hari itu, Arafah, habis Arafah, kemudian tawaf Musdalifah kan, Musdalifah, ya. Terus tawaf, sa'i, gitu. Terus lempar jamarotnya, nanti bayar dam saja terus pulang. Saya rodok suwi nunggu waktu ini kan lempar jamarotnya. Jadi nanti bagi sekalian 1 hari full, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 kalau sempurna 3 sampai dari tasrik itu kerjanya mau melempar jamarot tak masukin. Tapi nunggu itu, nggak bisa dirapel. Sedino tak lempar kabeh. Dia bisa. Jadi nanti itu haji pakai ihramnya. Bawazan pakai ihramnya. Itu kalau haji cuman 2 hari. Monggo nanti bisa disesuaikan mau pakai baju ihram berapa ya kan? Ya. Kalau mau cepat itu paling cepat pakai ihram 2 hari. Yaitu tanggal 9, tanggal 10 sudah selesai. Lempar jamrah Aqabah itu sudah pakai setelah lempar Aqabah pakai baju biasa. Ya, jadi cukup 1 hari setengah. Itu kalau pakai ihramnya. Ya, jadi ya sebenarnya kok sampai 40 dino itu gak apa. Ya blonjo mau ada semua masjid blonjo. Ada tasnya cilik pol. Ya. Tasnya kecil itu. Ya, terus blonjonya Pak diwadahi apa? Ya. Maka wis blonjone ning Indonesia mawon. Ya. Patuku sajaja, patuku masa-masa ini kalau tukune emas mawon gitu ya. Ya, emas kantongi rampung. Jadi sekalian, ini gambaran ya. Ada waktu 1/4 jam, monggo kalau ada yang mau ditanyakan untuk gaji. Nggih. Jadi ketika apakah ketidak-tidaknya itu ada yang diwajibkan untuk menyembelih hewan kurban atau
Kurban atau dam? Yang dibagikan sebenarnya. Oke. Bapak sekalian, beda antara dam sama kurban. Nah ini khusus kurban, saya sarankan Bapak Ibu kurbannya jangan di Mekah. Saya sarankan kurbannya di Indonesia saja. Ya, karena masyarakat kita masih membutuhkan banyak daging, Pak. Biar makan bergizi. Ya. Jadi Bapak Ibu berangkat haji, wis nyiapke iki kurbanku iki. Mau sapi iuran sapi, mau kambing silahkan. Ya, rasa kurban di Mekah sama. Di Mekah cukup nanti bayar damnya saja. Ya. Jadi kurban itu kewajiban sendiri, dam itu pelanggaran. Ya, karena tadi hajinya milih tamattu atau milih ifrad. Kalau ifrad itu nggak ada dam. Ya. Tapi kalau mau kurban silahkan. Gitu ya Pak ya? Oke, yang lain. Monggo itu Bapak. Dia bingung dulu nggak apa-apa Pak. Ustaz, mohon penjelasan masalah yang bayar jam itu kenapa bayar jam? Ya. Kenapa bayar jam? Karena pelanggar. Harusnya kan dia kalau sudah niat haji nggak usah lepas ihram. Iya kan? Karena dia lepas ihram itu kan harus bayar jam. Maka tamattu itu melanggar ihram. Hubungan suami istri, kemudian pakai baju berjahit, pakai wangi-wangian, ibu pakai lipstik, maka tetap bayar. Kalau nggak mau bayar jam, pakai haji ifrad, pakai ihram terus. Pilih mana? Ya. Dan Nabi itu inginnya kita mudah. Inginnya kita mudah. Ada yang mudah, kenapa pilih yang susah? Oke, go. Masih terkait dengan daftar. Itu kita hanya membayar satu kali jam atau yang pelaksanaan haji lama? Ya, kalau nanti kita pakai tamattu sekali jam. Tapi kalau nanti ada pelanggaran yang lain, ya jamnya kayak apa? Ya tak? Jadi nanti ada waktu kita bahas tentang wajib haji itu jamnya apa saja. Ya, melanggar misalnya nggak pakai kaos kaki, ya kena dam. Ya tak? Ya, habis kudu jalan-jalan nggak pakai kaos kaki ibu-ibu atau bapak-bapak. Ya, sudah pakai ihram ternyata dalamannya udah dicopot. Nah itu nanti ada jamnya sendiri. Atau di sana mata ini burung dara, gitu. Lagi haji orang burung dara banyak kan itu. Wah, saking gemesnya cekel, terus disebelah, ya. Padahal lagi pakai baju ihram. Terus gawe ini sambal Lamongan. Itu ya Bu ya. Jadi yang jelas untuk dam tamattu itu khusus. Ustaz, untuk damnya berbeda-beda atau gimana? Tergantung pelanggaran atau? Ya, nanti ada macam-macam. Damnya ada macam-macam. Ada denda, kifarat, ada dam. Nanti pembahasan ketika membahas tentang wajib haji itu ada dam-damnya. Oke, monggo Pak. Ini digunakan pada saat umroh. Itu kan kalau sudah ada niat, kalau nggak bisa dibatalkan. Kemudian kalau haji dan datang, kemudian meninggal, itu apa harus dibatalkan atau gimana? Ya, tidak harus. Tidak harus. Kalau dia mau dibatalkan boleh. Maka yang sudah berangkat nanti, kalau belum waktunya Arafah kok meninggal dunia, nanti pemerintah akan memberikan badan. Kan begitu ya?
Sudah dapat penjelasan itu belum? Belum. Ya, nanti ada pembahasan itu, ada penjelasan. Kalau misalnya sudah sampai Dono Hudan, itu kemudian ke Madinah dulu. Ya, berarti gelombang 1 ya. Ke Madinah dulu kok meninggal dunia. Di Madinah meninggal dunia, kan belum sampai Makkah, belum haji, belum apa. Maka ini nanti dicatat ada yang badalkan. Jadi kalau seperti itu dibadalkan. Ya, jadi kalau misalnya sendiri, inisiatif sendiri, ya kan itu kan jaminan pemerintah, jelas kan, karena sudah berangkat. Ya kalau belum berangkat, ya maka boleh anaknya, boleh siapa yang mau badalkan. Itu. Kalau misalnya tidak, ya nggak apa-apa. Niatnya sudah wajib, insya Allah sudah tercatat sebagai haji. Ya. Oke. Terakhir nih Bapak sekalian, masih ada 7 menit. Saya ingin menyampaikan secara global perjalanan haji kita, biar kita punya gambaran umum. Haji itu ada 2 gelombang. Gelombang 1, gelombang 2, ya kan? Ya. Gelombang 1, gelombang 2. Bedanya, gelombang 1 berangkatnya ke Madinah dulu. Ya rutenya, gelombang 1 dari Dono Hudan, Madinah. Ya. Dari Madinah baru kemudian Mekah. Dari Mekah kemudian Jeddah terus pulang. Ya, itu gelombang 1. Gelombang 2 sebaliknya, Dono Hudan, Mekah. Ya, habis Mekah pelaksanaan ibadah haji selesai, baru kemudian ke Madinah. Ya, setelah Madinah baru kemudian pulang. Nah, itu bedanya gelombang 1 sama gelombang 2. Enak mana Pak? Enak kabeh. Ya. Yang penting takdirnya mau gelombang 1, gelombang 2 disyukuri. Alhamdulillah. Gitu. Sudah diatur oleh pemerintah. Gitu. Karena jalur gelombang 1 semua repot. Ya. Gelombang 2 semua juga repot. Itu sudah porsinya sudah terbaik begitu. Ya. Terus sekalian, ketika hajinya, ya, ini gambaran tamattu. Ya. Kita sampai ke Mekah, misalnya ikhram dulu, misalnya dari Madinah ya, gelombang 1 ya. Di Madinah nanti di Bir Ali, Bapak Ibu pakai baju ihram. Ini kita bicara tamattu ya, sudah gak bicara ifrad, gak bicara qiran. Di Madinah, di Bir Ali, Bapak Ibu sudah pakai baju ihram, niat. Ya. Niatnya niat apa? Umroh, kan umroh dulu, ya. Tamattu umroh dulu. Maka niatnya labbaik Allahumma umrah. Setelah itu kemudian sampai ke Mekah, ya. Kemudian tawaf, sa'i, tahallul, selesai umrohnya. Ya, setengah haji sudah kan, selesai. Terus Bapak Ibu pakai baju biasa, sholat ke masjid, tidur di rumah, di hotel, mau belanja, mau apa, ziarah, silakan. Sampai nunggu tanggal berapa? 8. Tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, tanggal 8 itu nanti tarwiyah. Insya Allah kabiyah kita ikut yang tarwiyah. Ya. Nanti pakai baju ihram tanggal 8 itu, ya, langsung ke Mina, ya, tarwiyah. Tanggal 8 ke Mina. Tanggal 9-nya baru ke Arafah, ya, untuk wukuf. Ya. 8 ke Mina, 9 ke Arafah. Arafah sampai matahari tenggelam, maghrib. Gitu? Maghrib. Nah, habis maghrib Bapak Ibu sekalian berangkat menuju ke Musdalifah. Ya, berarti tanggal berapa itu? 10. Iya kan? 10. Nah, tanggal 10 itu Bapak Ibu mabit di Musdalifah. Terus setelah itu mau pertengahan malam boleh, subuh boleh. Pasti tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Langsung menuju ke Mina lagi, gitu. Mina, tanggal 10 ke Mina. Apa kegiatannya? Lempar jamarat 1 tok, Aqobah.
Ya, di tanggal 10 lempar jamarat Aqobah saja. Aqobah itu jumlah yang paling dekat dengan Mekah. Jadi nomor 1 di sini Ula, maju lagi apa? Wusta. Nah, terakhir itu baru Aqobah. Ya, jadi jamarat yang ketiga 1, 2, 3 itu Aqobah namanya. Nah, tanggal 10 itu melempar Aqobah saja. Lempar apa? Jamarat Ula lewati, Wusta lewati, Aqobah lempar. Berapa kali? 7 kali. 7 kali. Nah, lempar jamarat Aqobahnya 7 kali. Habis itu terus kembali ke tenda. Ya, kembali ke tenda. Gue sekalian kembali ke tenda, udah istirahat, cukur ya, cukur, tahalul. Terus pakai baju biasa. Ya. Berarti tanggal 11 itu sudah melempar jamarat, sudah nggak pakai baju ihram. Sudah baju ihram sudah nggak dipakai lagi, Pak. Jadi setelah lempar jamarat Aqobah, baju ihram sudah selesai. Ya. Kemudian tanggal 11 lempar 3 jamarat itu. Ula 7 kali, Wusta 7 kali, Aqobah 7 kali. Setelah itu balik lagi ke tenda, nunggu besoknya. Nah, dulu kerjanya melempar setan toh. Terus tanggal 12 lempar lagi Ula, Wusta, Aqobah. Ya, balik lagi ke tenda. Ini namanya nafar awal. Ya, nafar awal itu melempar jamarat sampai tanggal 12 saja. Langsung bisa ke Mekah. Tawaf ifadah, sa'i, tahalul, selesai hajinya. Tapi kalau mau nambah lempar jamarat 1 hari lagi, boleh. Berarti tanggal 13. Yang lain ke Mekah, kita tetap tinggal di Mina. Gak apa-apa, nanti kita ambil biasanya nafar sani. Jadi nafar awal itu melempar sampai tanggal 12. Kalau tambah 1 tanggal 13 namanya nafar sani. Nah, kita pakainya nafar sani tanggal 13 masih di Mina. Lempar Ula, Wusta, Aqobah, baru selesai kemudian ke Mekah. Ke Mekah tawaf ifadah namanya. Tawaf ifadah enggak pakai baju ihram, pakai baju biasa. Ya, sudah pakai baju biasa. Tawaf ifadah. Ya 7 kali, kemudian apa? Sa'i 7 kali. Habis itu terus tahalul. Tahalul itu cuma isyarat saja. Tidak harus cukur lagi, wis gundul pasti cukur apa nih? Gitu. Ya, isyarat saja. Nah, kemudian setelah itu sudah selesai. Haji selesai. Gampang kan? Gampang, tapi tekan kono mumet kan? Gimana? Gampang kan? Simple kan? Tapi tekan kono dia pasain. Sofane sing ndi, marwane sing ndi bingung. Tapi sana sofa sing ndi, marwah sing ndi. Tulisannya kecil, Pak. Tulisannya kecil. Nah, mulainya salah kan mesti orang sah. Mulai dari marwah. Wali. Nah, ini kan repot. Oke, ada 5 menit. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Untuk doa itu masih ada. Yo. Pak, untuk dan Terima kasih. Mau menanyakan untuk damnya, besarnya damnya utama pinter sih Pak, pinter sih. Harga damnya. Nanti Bapak Ibu akan diupdate ya untuk harga dam itu. Ya, cuman ancar-ancarnya itu harga dam kurang lebih 500. 500 real. 2 juta. itu 1 kali pelanggaran. Yang tamatur, kita pakainya tamatur dulu, biar betul tamatur. Dan tamaturnya itu kurang lebih 500-an. 500 sama 600 saya lupa ini.
Kemarin berapa Pak? Ya, nanti ada edaran, nanti menjelaskan semua masalah keuangan. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, yang penting disiapkan apa duitnya. Dan mudah-mudahan dapat pengembalian. Kalau kemarin berapa real? 750 real. Nah, lumayan ya. Bayar dana cukup. Ada lagi tadi? Bapak Ibu kasih boleh. Bapak Ibu rata-rata kita untuk biaya tambahan itu sekitar 1.000 real. 1.000 real itu dipakai untuk jam, dipakai untuk tarian, dipakai untuk ziarah. Jadi sekitar dari tahun kami sampai kemarin kita tambahnya sekitar 1.000 real. Itu sudah mengcover jam, mengcover biaya untuk yang ziarah, terus mengcover biaya untuk tarian. Rata-rata sekitar 1.000 real. Jadi dari tahun 2022 sampai kemarin masih sekitar itu. Nanti biasanya ada update nanti untuk yang ini kerja berapa, dunia berapa, ada perinciannya. Kurang lebih sekitar itu. Bapak Ibu sahabat dekat. Oh iya. Baik, terus sekalian, ini gambaran awal. Nanti detailnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang oleh Ustaz pembimbing yang lain. Dari kami cukup sekian. Berlebih mohon maaf. Ar-Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Kemudian nanti kita akhiri dengan sholat asar bersama. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.